Sebelum khutib naik itu kan dibaca. Annal khutbata fiha makanar raka'atain. Ya, khutbah Jumat itu menempati 2 rakaat salat Jumat. Zuhur itu kan 4. Karena hari Jumat jadi 2. Duanya apa? Rukun khutbah tadi. Khutbahnya 2 kali. Makanya kita yang hadir salat Jumat, ya enggak, itu sangat ditekankan untuk mendengar. Khutib itu didengari. Ya enggak, didengar. Nah, di apa namanya? Bahasa Banjar itu diitihi ya. Liatin. Begitu khutib mulai, ya apa namanya itu? Bilal ya, Bilal. Nah, Bilal itu ketika terakhir kalimatnya apa itu? Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Ansitu wastami'u wa ati'u rahimakumullah. Duduk si Bilal tuh mulai liatin tuh si khutib tuh. Ya. Dengari. Karena sahnya sholat Jumat ada di tangan si khutib. Ya. Ketinggalan 1 rukun tidak sah. Ya. Ingatnya di bawah, suruh naik lagi ke atas. Ya enggak. Hah? Nah, iya. Lupa doa Allah maghfir. Ya, saking kenikmatan berdoa tadi panjang. Ya enggak. Khutbah kedua tadi. Habis baca sholawat Ibrahimiyah, fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma ansur man nasaraddin. Wa akhdhul man khadalal muslimin. Wa ali kalimataka ila yaumiddin. Ya, kenikmatan berdoa. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Wah, panjang lebar, macam-macam doa dibacanya. Allahumma hdina fi man hadait. Habisnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah. Innallaha ya'murukum bis salas wa yanhaakum 'anil salas. Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuru 'ala mihi yazidkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah, kata si imam. Nanti dulu aqimis shalah. Naik lagi pian lupa Allah maghfir. Allah maghfir lil muslimina wal muslimat. Rukun khutbah. Janganlah. Jadi rukun khutbah itu alhamdulillah di dalam 2 khutbah. Dua-duanya harus ada alhamdulillah. Yang kedua, as-salatu 'alan nabiyyi fihima. Salawat kepada Nabi Muhammad di 2 khutbah. Khutbah pertama, khutbah kedua. Yang ketiga, wal wasiyatu bittaqwa. Wasiat bertakwa di 2 khutbah. Yang keempat, wa qiraatul Quran fi ihdahuma. Di salah satu dari 2 khutbah. Baca ayat Quran, terserah dipilih khutbah pertama atau khutbah kedua. Yang terakhir, wa du'a lil muslimina. Terlupa enggak sah. Ya enggak. Makanya khutbah Jumat ini kalau kepanjangan kadang-kadang lupa diri. Ya, lupa diri. Ya, khutbah Jumat itu sunnahnya pendek. Jangan panjang-panjang. Ya, yang sunnah panjang itu sholatnya. Ya. Sholatnya yang dipanjangin. Ini khutbahnya panjang bener. 15 menit belum selesai juga. 20 menit belum selesai juga. Ya. Sampai 25 menit. Ngantuk dah. Ya. Turun ke bawah, sholatnya inna ataina dibaca. Salah. Ya. Itu di zaman Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Yang makam beliau itu di Ampel kalau enggak salah. Ya. Makam Ampel tuh.
Ada Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Beliau ketika sholat Jumat, ini di Mekah nih, di Mekah, ya, di satu masjid, bukan di Masjidil Haramnya, di satu masjid, sholat Jumat. Pas lagi beliau dengar khutbah tadi, ini si khutibnya, khutbahnya panjang bener, panjang. Habib Muhammad marah, beliau berdiri, khutib langsung tempelengnya. Tempelengnya khutib. Engkau telah menyelisihi sunnah Nabi Muhammad. Ya, khutbah itu sunnahnya pendek. Ya, enggak. Yang panjang itu sholat. Ya, enggak. Khutbah pendek-pendek, sholatnya tadi. Suratnya sabbihis. Rakaat kedua, hal ataka. Ya, enggak. Ini kadang-kadang khutbahnya terlalu kepanjangan. Sehingga si imam tadi ketika sholat ngerasa enggak enak kalau baca surat panjang. Ah udahlah, wadduha aja dah. Salah tuh. Khutbah pendek-pendek aja. Jangan terlalu panjang. Karena sholat Jumat itu yang datang nih bukan orang kampung semua. Orang nih punya kesibukan. Ya enggak? Mungkin ada di antara yang sholat tadi menghadiri sholat Jumat ada orang yang keluarganya sakit. Ya. Selajur lewat masjid mampir aja dah, sholat di sini aja dah. Ya, kalau langsung jalan nanti tidak sempat. Mampir aja kah ke Al-Falah. Mamanya sakit. Ikutlah sholat. Ngelihat khutibnya panjang. Nah ini bulik tidak enak. Ya, enggak. Belum selesai sholat Jumat. Tahunya dapat kabar meninggal mamanya. Gara-gara siapa tuh? Khutib kepanjangan. Coba kalau khutib tadi singkat, mungkin dia sempat nemuin orang tua. Makanya sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Ya, idza amma ahadakumun nas, bila kalian mengimami suatu kaum, ya, fal yukhaffif, maka hendaklah diringankan. Diringankan, sholatnya itu diringankan. Artinya jangan terlalu lama sholatnya. Kecuali hari-hari yang memang disunnahkan Nabi Muhammad. Hari Jumat baca surat sejadah. Ya, rakaat kedua baca surat Al-Insan. Itu memang sunnah. Ya, enggak. Jadi yang hadir umpamanya kayak Masjid Al-Falah ini. Ya, baca surat sejadah. Rakaat kedua Al-Insan. Kita sebagai jamaah enggak boleh komplain. Walaupun umpamanya sebagian masjid ada yang enggak baca. Tapi di sini alhamdulillah sunnah itu. Ya. Bahkan itu walaupun kita sholatnya sendirian. Hari Jumat sholat subuh sendirian, tetap sunnah baca surat sajadah tadi. Ya. Jadi bila kalian mengimami suatu kaum kata Nabi Muhammad maka ringankan. Fa inna fihi mus-shaghir wal kabir. Karena di dalam jamaah itu yang ikut sholat tadi di situ ada orang tua, ada kanak-kanakan. Ada orang tua, ada kekanakan. Seperti sholat maghrib. Ya enggak, suratnya yang ringan-ringan, yang pendek-pendek. Ya enggak. Ya kuliah ayyuhal kafirun, enggak apa-apa. Rakaat kedua kulhu. Enggak. Isya'nya yang agak terpanjang sedikit, tapi jangan terlalu panjang. Ya, at-takasur kah, al-humazah. Ya, jangan maghrib dibaca amma yatasaalun. Ya, maghrib baca amma yatasaalun. Ulun pernah. Ya enggak, pernah bulik acara, badan sudah capek. Ya, perjalanan jauh, mampir ke masjid apa itu Handil Bakti itu. Masjid yang besar itu. Masjid apa? Haji apa namanya? Hah? Iya Handil Bakti yang blok kiri itu. Masjid yang Handil Bakti. Handil Bakti. Ada yang sebelah, kalau kita jalan sebelah kiri itu masjid besar tuh. Haji apa namanya lah.
Ya masjid haji itulah besar tuh. Jadi nyampe ke masjid di maghrib. Jarulun kita stop masjid aja, sholat maghrib di masjid aja. Beb, masuklah. Ambil wudhu, komat dah. Wudhu ini belum selesai. Komat udah selesai, kita berwudhu, imam mulai, Allahu Akbar. Wah nadanya kayak Mekah tuh. Nada suaranya kayak Mekah, enak bener. Ya, kayak imam-imam Sudes, enak. Masih ngambil wudhu ini belum selesai. Naik ke masjid itu kan lumayan, tangganya banyak. Badan udah capek, mata udah ngantuk. Selesai baca Fatihah, si imamnya, Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. An-Naba dibacanya. Ulun kan udah jadi masuk. Udah jadi. Bubulik turun ke bawah. Aduh. Mata sudah enggak berat, mata udah enggak kuat lagi sudah. Yang kawanan nih, Beb, kayak apa nih, Beb? Amma yatasaalun dibacanya. Ya udah, tunggu bentar. Lihat rakaat kedua tuh. Jadi duduk, masih duduk. Jadi daripada sholat nih hati nih apa namanya tuh sangkal, tunggu aja. Rakaat pertama dah. Diri rakaat kedua. Selesai baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wan nazi'ati gharqa. An-nazi'at pulang dibacanya. Amma yatasaalun itu panjang. Ya. Rakaat kedua An-nazi'at itu panjang juga. Enggak jadi ulun ikut berjamaah di situ. Nanti selesaiin mereka sholat, kita sholat baru. Hah? Siapa imamnya, Beb? Ulun aja. Allahu Akbar. Inna atau inna ulun baca. Rakaat kedua kulhu. Badan capek sudah. Ya, nah, jadi harus apa? Melihat situasi. Ya, melihat situasi tadi. Ya, kadang-kadang ya, ada orang kan yang yang punya kesibukan tadi, nah, ya. Tapi ketika tempat tadi memang sudah terbiasa membaca surat-surat panjang itu ngelihat keadaan tempat. Kalau orang-orang sekitar itu memang hobinya surat-surat panjang, baca. Tapi kalau maghrib tetap ayat pendek. Ya. Tapi kalau tempat tadi tidak terbiasa dengar surat-surat panjang, jangan mentang-mentang kita nih guru, mentang-mentang kita nih banyak hafal ayat Quran, timbul dibaca surat panjang orang tidak senang. Ya enggak, berapa banyak orang yang mau sholat ketika ngelihat, nah si bulan ini panjang kalau jadi imamnya, karena jadi ulik lagi, ya apalagi bulan puasa, ya enggak, bulan puasa, ya kalau imam tadi baca ayat panjang-panjang sunyi, ya enggak, masjid musola itu sunyi, ayat-ayat panjang yang dibaca, kelawasan aja berkurang jemaahnya. 10 pertama Ramadan rame, ya, sampai pasang tenda Ramadan. Kalau di klien-klien tuh bulan Ramadan, musolanya tuh di terasnya pasang tenda. Jamaahnya banyak. Tapi cuma 10 pertama. 10 pertengahan tinggal tendanya aja. Tendanya aja, orangnya enggak ada lagi. Ya, sampai jalan ditutup, ada tulisan, maaf jalan ditutup, sedang ada kegiatan ibadah. Lihat ya 10 pertama ya, 10 pertengahan hilang orangnya. 10 terakhir bukan cuma di luar yang hilang, yang di dalamnya kurang. Itu tinggal wali-wali aja yang di dalam. Ya, nah itu kan namanya perbedaan. Kalau Nabi Muhammad di 10 terakhir itu tambah semangat.